Inilah gaya dan penampilan para selebriti kita bila mereka menghadiri pesta ulang tahun. Minggu 27 September, Cek dan Dicek kembali menggelar acara bulanan perayaan ulang tahun selebriti. Mereka yang berulang tahun di bulan September itu kami rayakan di Brazil Cafe Plaza Exxon Jakarta. Malam itu diselenggarakan pula Grand Opening Brazil Cafe. Mereka yang dirayakan ulang tahunnya malam itu adalah Shahnaz Haq, Septian Dwi supaya generasi yang tidak mengalami ketika itu tahun 65, jadi yang waktu itu masih kecil atau yang belum lahir malah gitu ya, dan yang berikutnya nanti supaya tahu tentang ke-PKI-an ketika itu yang terjadi. Film ini juga sempat mengundang kontroversi. Salah satunya adalah film ini dikabarkan menyimpang dari fakta sejarah yang sebenarnya. Secara visual ya, itu memang seperti figur Bung Karno sendiri itu nggak pas. Kemudian di dalam visualisasi mengenai bahwa seolah-olah Bung Karno di sini kelihatan seperti orang yang bodoh kayak begitu, atau orang yang sudah sakit-sakitan. Secara kenyataan yang saya lihat sih nggak begitu. Jadi tentunya apa yang divisualisasikan di dalam bentuk film yang itu dengan kenyataannya nggak benar. Saya nggak bisa mengatakan menyimpang. Memang mungkin info yang dia dapat mungkin dari orang-orang tertentu yang juga nggak ngelihat gitu. Sementara kenapa saya sendiri nggak ikut di dalamnya? Karena saya udah apa ya namanya itu, morally saya udah lelah lah gitu. Tapi kalau film yang terjadi di Lubang Buaya yang kita lihat di film itu, kita sama sekali juga nggak tahu. Jadi apa yang terjadi di sana, apakah sampai sesadis itu, kita juga nggak tahu. Apa tanggapan mereka seputar lensarnya film pengkhianatan G30 SPKI itu? Saya nggak tahu dasarnya apa ya Mbak, karena tadi kalau yang saya dengar dari TV, dari koran, saya baca, itu karena ada pengkultusan pribadi atau sadisme. Memang saya lihat belakangan ini kan gara-gara penjarahan peristiwa 13 Mei deh, yang saya pikir orang Indonesia sendiri tidak mungkin berbuat yang seperti itu kalau yang waras ya Mbak ya. Nah kalau sekarang nggak boleh juga, dasarnya adalah karena sadisme itu ataupun pengkultusan pribadi seorang. Oke aja saya. Kalau saya wajar saja, seperti saya katakan tadi, karena situasi politik berubah, maka hal-hal yang berbau-bau politik tentu ditinjau kembali kan gitu ya. Apakah ini pas atau tidak untuk dilakukan. Nah, isi dari cerita G30S itu aja belum jernih, belum clear. Jadi ya untuk apa kita memberi informasi yang belum tentu benar atau 100% benar kepada masyarakat luas. Jadi memang sebaiknya tidak ditayangkan dulu. Pemirsa, banyak orang mengira penyanyi beken pasti bisa membawakan berbagai jenis lagu. Anggapan ini tidak selamanya benar. Ini terjadi pada Reza, penyanyi beken yang selama ini sukses dengan lagu-lagu R&B, Rhythm and Blues. Ketika diminta tampil membawakan lagu-lagu jazz, Reza menemukan berbagai kesulitan. Bahkan kabarnya ia sempat senewan saat tampil di atas panggung. Membawakan lagu-lagu jazz ternyata tidak semudah menyanyikan lagu R&B. Itulah pengakuan Reza ketika ia tampil dalam acara Jazz Duet yang diselenggarakan di Harris Bar Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Sabtu 26 September. Meskipun sulit, Reza tidak pantang mundur. Selama seminggu, ia mempersiapkan diri secara intensif bersama Indra Lesmana yang juga menawarinya manggung malam itu. Kepada Santi Fitria dan Dwi Daryanto dari Cek dan Dicek, Reza menjelaskan alasan mengapa ia mau membawakan lagu-lagu jazz. Terus terang kalau Reza sih memang cari suasana lain gitu loh. Bagi aku tuh musik kan universal. Reza emang cita-citanya sih nggak mau terpaku pada satu jenis musik tuh nggak mau. Mungkin kalaupun orang mengenal ya biarin lewat vokal Reza, tapi kalau musik aku bisa kesana sini. Jadi bisa lebih kaya lagi gitu loh musiknya. Bagaimana rasanya tampil di atas panggung membawakan lagu yang belum biasa ia nyanyikan? Senewen ya. Oh enggak, tadi kan aku juga udah bilang
sebenarnya sih masih satu pohon juga gitu, cuman adalah ini apa ya, banyak hal-hal yang benar-benar harus lebih diperhatiin lebih detail gitu di jazz ini. Terus kepekaan kepekaan akan chord gitu ya, notasi itu segala mesti lebih ini lagi. Reza selama ini sudah terlanjur dikenal sebagai penyanyi R&B. Tidakkah ia takut dibilang kutu loncat beralih dari satu aliran musik ke jenis lainnya? Saya nggak takut kok, nggak. Kan karena yang ingin saya perkenalkan, yang ingin saya akrabin ke semua pendengar penikmat musik Indonesia itu adalah karakter vokal Reza gitu loh. Karakter vokal Reza ditambah ada benang merahnya, so saya bisa bermusik lebih banyak, lebih luas. Pemirsa, di mana saja, kapan saja, selebriti selalu jadi sorotan. Itulah sebabnya penampilan punya arti penting dalam kehidupan mereka. Melalui pakaian, tata rias, dan gaya rambut, para selebriti kita bisa mengekspresikan diri mereka. Nah, seperti apa gaya dandanan para selebriti jika pergi ke sebuah pesta ulang tahun? Inilah gaya dan penampilan para selebriti kita bila mereka menghadiri pesta ulang tahun. Minggu 27 September, Cek dan Ricek kembali menggelar acara bulanan perayaan ulang tahun selebriti. Mereka yang berulang tahun di bulan September itu kami rayakan di Brazil Cafe Plaza Exxon Jakarta. Malam itu diselenggarakan pula Grand Opening Brazil Cafe. Mereka yang dirayakan ulang tahunnya malam itu adalah Shahnaz Haq, Septian Dwi Cahyo, Ricky Johannes, Dik Doang, Glenn Fredly, Vira Yuniar, Rama Alfama, Wanda Hamida, dan Harry De Vretes. Kepada tim Cek dan Dicek, para selebriti kita menceritakan apa saja yang mereka lakukan untuk mempersiapkan penampilan mereka malam itu. Persiapan khusus sih pastinya enggak, karena saya juga dihubungin sama Ihsan waktu itu mendadak dan hampir saja saya tidak datang karena saya mesti syuting. Kemudian Mbak Aya bilang, saya ditemenin ke sini sama Mbak Aya. Dan Mbak Aya bilang, kamu mesti menghargai bahwa mereka begitu baik untuk membuat ulang tahun buat kamu. Jadi kamu mesti datang, oke. Dan saya datang, dan dandannya di rumah Mbak Aya. Saya baru aja habis motret Adi Bing Slamet nih. Motret Adi, langsung nebeng mobilnya kemari. Kebetulan kan saya cuma punya motor. Kasihan nih, besok sekolah. Tapi karena Cek and Dicek atensinya begitu besar ya, masa ya kita nggak respon ya. Hidup Cek and Dicek. Oh, spesial buat Cek and Recheck. Biasanya kalau saya pakai baju begini sedang kerja, you harus bayar saya kan. Nah, tetapi karena ulang tahun saya, monggo, asik aja buat Cek and Recheck. Oke, asik banget deh pokoknya. Di antara para artis yang berulang tahun, ada yang tampil rapi, ada juga yang bergaya santai. Berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk berdandan malam itu? Setengah jam. Setengah jam pakai mandi, pakai bercanda, pakai godain keponakan saya yang paling kecil sampai nangis. Udah gitu puas baru jalan. Dan seperti biasa aja, seperti kayak mau pergi aja. Nggak ada pernak-pernik apa-apa yang saya pakai. Jadi mandi sama dandan ya setengah jam. Berapa ya? 15 menit. Di mobil. Dandannya lama, tapi akhirnya ini juga yang dipakai. Tadinya pengen heboh gitu, pengen agak gimana, tapi udahlah ya, cukup aja. Dia pengen lebih kelihatan muda, justru umur udah 31 mau ngapain lagi. Bagi sebagian orang, ulang tahun adalah acara istimewa. Itulah sebabnya ada yang sengaja berpenampilan istimewa pula pada acara ulang tahunnya. Bagaimana dengan baju yang dikenakan para selebriti kita pada acara yang diselenggarakan Cek dan Ricek itu? Sengaja beli baru atau cukup dengan baju lama kesayangannya? Baju lama. Ulang tahun saya yang kemarin kali ya.
Iya, Bu RT nih. Dulu Bu RT punya taplak meja kan. Taplak meja. Bu, bagus tuh, Bu. Bikininnya 2 meter gitu loh, sambung-sambung. Ih, norak ya katanya. Ya nggak apa-apa lah, Bu. Mungkin karena norak itu jadi berkah, ya kan. Nyata-nyatanya kok bisa sampai kemari. Ini udah 4 tahun yang lalu ya. Kebetulan baru beli hari Jumat kemarin. Baru beli di Blok M. Udah lama nggak pernah dipakai karena saya kurang suka warna orange. Tapi untuk check and recheck saya pakai. Enggak, hadiah ulang tahun dari pacar. Enggak, kebetulan ya memang sengaja dibeliin untuk hadiah ulang tahun ya, baru dipakai.